Tak kalau kato kan disampaikan, pasusun jari meminta maaf. Yo. Maaf pada Tok Panjalang. Ayo. Sambah salam tiba di pada Tok mohon minta kadang-kadang sekali gawa baribu kalian. Maaf Tok. Yo. Sungguh pun pada Tok sudah nama sama nak seratik ganoknya lah juang pun ingat mama alim lama tidak pandai sudah bendang dalam negara. Kapai tapek bertanya kepulang sampai ke baribu. Undukan doang limpah rumah mengadang semara alam minang kapal. Unduang-unduang ke Madinah, payung pagi kasar itu. Setaruhnya ke Kato dahulu basi tina barundiang kudian basi capek alu-aluri menahan tenok bungka ganok menahan cubo dik cupak menahan baliang menantang adat juga. Manolah rupanya kini setantang dari puah penitan dari Gelari Sultan tadi. ya. Iolah dek tagak kita berbusu duduk kita berumpuak iyo dek ado niat nasar nafasu kanda hati. Manolah rupanya menjadi niat nasar nafasu kanda hati di hari nasari kini. Lah tiba di hari nan elok di kutiko nan baik. Artinya bana kita dek menyampaikan amanah dari pimpinan redaksi Suara Minang TV untuk menyampaikan program beradai, di mana pada kali ini kita akan menyampaikan tunjuk cuaca untuk anak kemenakan kita yang ada di Batam ataupun yang ada di mana saja berada. Dan setantang itu mah Pak Labe Sultan di badan diri saya lah bak pituah Pak Labe Sultan juo. Ya. Lah apeh bak balantai kulit lah tarang bak bajalan siang. Baso Arab baso bugi Allah beribarat kok pamangkanan. Sadang lama ditimpo mani sadang taselo di dalam hati. Artinya lah sekiro siro singgo itu izin jadi yambo Pak Labe Sultan di palalu kanan banyak. Ya. Lah sampai di pada Tok. Dibilangalah Labe Sultan. Sepanjang penyampaian pada Tok Nangkat Tengah tadi larancak suruh didanga lelok rupo diliek. Artinya mana inggok dirantiang indak bergoyang masuk ke dalam hati tersimpan di dalam dado. Iya. Baik itu bana kesayihannya. Katunan bana nak sampaikan. Iya benar. Di balik daripada nantun pada Tua koklah cucuh je papah lah pada Tua sampaikan nampaknya tadi itu. Di balik di badan diri ambo rasa-rasanya gabak di hulu mangkau ka hujan, cewang di langit tando kapan nih. Yeah. Nampaknya pinta liba laku, kandak liba bari nampaknya. Insyaallah. Kalau begitu pada Tua, lah izin sifat lah Pak pada Tua bari kan begitu pada Tua. Betul. Ma pada Tua. Yo. Kalau begitu jadinya pada Tua, kita hentikanlah penitan kita dulu. Insyaallah. Kita sapu pemirsa kita. Kita mulai acara kita. Baik itu pada Tua. Iya, iya. Boleh silakan. Berarti kita pada Tua? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV sarato dusana ambo di masa jauh berado. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai hari kini di tanggal 2 Agustus 1 Agustus. 1 Agustus bayang. Subhanallah. 1 Agustus di Warsa 2022. Alhamdulillah kita bersebut balik di channel kesayangan kita Suara Minang TV, suaranya kurang awak. Salawat beri dengan salam untuk arwahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita sampaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Pemirsa Suara Minang TV, Saratu Dun Sana Ambo di Masajo Berado, bahkan di Masajo, channel kesayangan kita ko yang kami pancar luaskan di Grand Tiban Koperasi, Kelurahan Tiban Baru, Kota Batam, dapat diterima dengan baik. Harapan kami, tak idang jodoa seluruh kru SMTV yang ada di Kota Batam, berdoa mudah-mudahan pemirsa serta dusanak kita, dusanak kami selalu sehat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kegiatan sehari-harinya. Kan ya itu pada tua. Betul. Ya. Pemirsa, orang Padang manjik banang, dianjik lalu di parampek lalu di patigo. Jika dirantang namanya panjang, elok dikumpa naknya singkek sakiro kapaguno. Aku pada tah pada tua. Pemirsa, sepakan kita tak berjumpa, berarti sepakan pula usia kita bertambah. Harapan kami sekali lagi, mudah-mudahan waktu dan sepakan itu telah kita berikan yang terbaik untuk keluarga kita dan juga untuk masa depan kita. Pemirsa, di hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 merupakan edisi ke-7 kita pada tua. Insyaallah. Ya. Ke-7 ini. Waktu berlalu tanpa permisi pada tua. Lebih halus sebulan, 1,5 bulan lah kita pada tua. Ya. Kita bersama dengan bapak narasumber kita yang mengkaji tentang adat budaya kita yang termaktub di dalam Baradai. Harapan dari kami, mudah-mudahan apa-apa yang telah kita sampaikan dalam pencerahan ataupun edukasi kepada anak keponakan kami, baik yang ada di ranah maupun di perantauan, mudah-mudahan bermanfaat anaknya. Amin ya rabbal alamin. Pada tua, Yo, ambil berdoa. lah kita sapolah dosa kita barusan, ya. Mudah-mudahan itu memberikan suatu suasana yang sangat baik. Insyaallah. Amin ya bagi dosa kita itu pada tua ya. Pada tua, kalau gaji kita kini kok pada tua tentang gadai johibah di Minangkabau. Tapi sebelum kita masuk pada tua, Bapak tu lamu dulu. Boleh. Ya. Didulang sadulang lai, panulang ameh di Bangkaulu. Diulang saulang lai, pajau tanyo dosa nak kita di minggu nan dahulu. Itu pada tua. Boleh. Jadi itulah pada tua. Kalau mau catat kepada tua, pertanyaan dari Bapak Adnil Caniago. Itulah. Jadi pemirsa, bagi dosa nak kami yang ingin bertanya, artinya yang sangat-sangat spesifik, tak mungkin kami jawab langsung daripada tua. Ya, terpaksa kita live streaming lah, baru kami jawab. Tapi jangan khawatir, kita tim redaksi sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan yang harus kami jawab dalam live streaming. Langsung ke pertanyaan pada tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya cik pada tua. Kalau tanah kita dalam Parakaro untuk memperkuat bahawa kita yang punya tanah tersebut, apa tandanya pada tua? Pertanyaan pertama pada tua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu ampun kemudian sambah kepada segala nenek mama ambo yang tua-tua, bundo kandung semua di dalam, anak kemenakan kami dan sanak kami yang ada di Batam maupun yang ada di mana saja berada. Bak ituah kini mah saumpama jalo takambang di lingkuang mungka kasadonyo ikan terkumpul di busek jalo sambah jusim puah menjalani. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Adnil Caniago, betul. Karena memang kita tidak bisa langsung menjawab, Pak ya. Iyalah betul. Mungkin bisa kalau lah tambah teknologi mungkin bisa langsung. Iyalah. Jadi kini kita hanya bisa menjawab apa yang ada diberikan komentar di dalam live streaming itu. Nah, saya tantang dari pertanyaan dari Pak Adnil tadi, ambo mencoba mengutip seketik. Itu jawaban pidato adat. Jadi kalau awak sedang adat payah untuk sidang
sengketa tanah itu biasanya datuk-datuk itu ada petatah petitih juga. Iyalah pada tua. Iya. Nangka patang itu kan lah kita sampaikan yang pertama. Iya. Nah, kini kita mau sampaikan petatah petitihnya yang kedua. Iya. Kurang lebih bunyinya model kop. Iya. Pakaro milik pulau ditambah. Iya. Asa mulo tanah bapunyo, adapun milik tantangan tanah tak bagi ampe pakaro. Iya. Nah, jadi menurut adat tantang tanah ko tadi ada ampe pekaroyo. Ampe pekaro tadi harok manusia dek kabulih came dek karano kamarugi pertamo dek karano cancang latihan dinamokan juo tambalang basi. Tambalang basi. Ya, tambilang basi. Ya. Kok jauh datang diulangi, kok dakek tantu dikundanoi, kedua barang itu diwarisi nan darimu yang turun pusako. Ya. Harato kaum pihak padusi mamak matu aja bagi cancang latihan jonan diwarisi dinamokan pusako tinggi. Iya. Milik kaum pusako tinggi harato manah tak dapat digale ketigo karono tanah dek dibali. Iya. Ya kan? Nang dinamokan tambilang ame. Laki-laki tak doa rato mana kapal wari matu pembagian kampe wakaf kok dek hibah tanah dapet karena dek pembagian. Iyalah. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan Pak Adil itu tadi kita Iya. harus kelompokkan tanah ko atas ampe. Sampai Pertama disabui tanah nan kita cancang latih. Iya. Iko nan kita sabui ambil basi. Misalkan mencancang melatih kok masih mungkin juga di zaman kini Pak. Iya pada tua. Artinya kita tanah kareh tuh kita cancang latih, kita tabe, kita buka hutan, kemudian kita jadikan sawah atau para. Nah, jadi tanah yang kita dapat kok tadi atas izin dari kerabatan adat dari wilayah nagari, itu disebut tanah cancang latih. Iya. Latihan. Nah, cancang latih. Jadi memang kita yang memulai pertama. Iyalah. Dan kedua itu tanah yang memang kita warisi, artinya barang kolah jadi. Iya. Lah kita terima dari nenek moyang dari ate kita nandahulu. Jadi seumpama sawah, aku sawah kola dari dulu dari ibunya dapat dari ibunya lagi, ibunya dapat dari ibunya lagi. Aku disebut tanah nan diwarisi. Beda aja nan tadi. Iya. Kalau nan tadi kok hutan kareh dijadi hutan lunak. Iya. Itu pabue. Pabue, Kita iya. jadikan sawah. Kalau ikut ndak barangnya lah jadi, kita tinggal mewarisi. Nah, tuh untuk nan kedua kok tadi kita sabui pusako tinggi. Pusako tinggi. Iya. Dan kedua itu dapetnya dek karena di Bali. Iya. Ya, itu nang ketiga. Nang kampe dapetnya dek karena wakaf ataupun hibah. Apa? Iya pada tua. Jadi untuk nan dua nan ke belakang kok itulah disebut dengan tambilang ame. Makanya disebut tadi kan Ya. milik kaum pusako tinggi harato manah tak dapat digaleh ketiga karena tanah di Bali dinamakan juga tambilang ame. Bilang Jadi ya. kok posisinya sudah menjadi keraton pusako rendah. Iya. Nah, jadi kalau menyambut kepada pertanyaan Pak Adil tadi, iko ambo mungkin manan beliau bekasi itu adalah pusako tinggi. Iya betul pada tua. Ah, Ketua pusako analisa. tinggi. Ah. Nah, kalau jo dapetnya dek hibah atau dek dapetnya dek Bali, pasti ada kwitansi, Iya. pasti ada akte jual beli. Iya. Kalau hibah tentu ada surat perjanjian hibah. Iya. Ya kan? Nah, kalau untuk yang pusako tinggi, itulah mau sabutkan kepada beliau di situ Jawa, itu berpakaikan hukum bainah. Hukum bainah. Iya. Hukum Iya. bainah di dalam adat. Apa yang disebut dengan hukum bainah? Bainah ini sendiri dalam istilah hukum bahasa Arab itu kan disebut dengan bukti. Bukti ada. Nah, bukti menurut adat karena itu tanah adat itu dikenal tiga. Iya. Yang pertama basasi bakatarangan. Iya. Udah saksi. Ada saksi. Apa nan saksi itu? Itulah jihad nan ampe. Jadi ibarat misalnya kau tanah di sebelah utara sia jihad awak. Iya. Bateh gitu Pak ya. Ya, misal batehnya. Misalnya si Abdullah mengecek ambo babateh di selatan dengan Pak Malina Bay. Iya. Di sebelah selatan mode tujuh sia jihad awak. Misalnya kaum Datuk Paduka Sinaro. Iya. Datuk Paduka Sinaro menyaksikan baso ambo babateh di utara dengan Pak Labai. Atau dari sebelah sisi timur dengan sisi barat itu pun model tujuh. Jadi artinya harus dipenuhi dari jihad nanampe tadi. Utara, selatan, barat, dan timur. Jadi basasi. Iya. Yang kedua bakatarangan. Berketerangan. Iya. Apa nama bakatarangan? Iko bapakaikan ranji biasanya. Iya. Nah sekarang kan orang lah mulai menuliskan ranji. Iya. Kalau dulu ndak dihafal. Betul. Nah, Betul. kalau kini lah mulai dituliskan. Jadilah bakatarangan bahaso memang Pak Labai Sultan Iko
keturunan dari itu dulu. Iya. Itu pusako inyo. Iyalah ya pada tua. Nah, Iya. jadi kalaulah diiyokan oleh nenek mama, maka sudah terpenuhilah unsur basasi bakatarangan. Iya. Nan terakhir, nan menurut adat, nan disebut bukti itu tadi, yaitu kalau istilahnya sacucuran sarumah gadang, saino malu sacucuran atau. Iya. Nah, jadi di dalam kaum itu tadi, itu sudah ada semacam pengetahuan bersama Iya. bahwa tanah yang di daerah itu adalah tanah milik kaum suku itu. Iya pada Jadi tua. orang nan basasok bajarami, nan sahino samalu, nan sacucuran atau di dalam kaum tertentu sudah bisa menyatakan, walaupun dia tidak berjihad, Iya. walaupun dia tidak berada di sisi batas tanah tadi, tapi dia mengetahui bahwa tanah itu milik kaum itu. Nah, itulah yang disebut dengan hukum bainah Bainah. di dalam adat Minangkabau. Iya. Nah, persoalannya, kalau persoalan hukum bainah ini dibawa kepada hukum positif Indonesia, Iya. memang agak kurang masuk, Pak. Iyalah pada tua. Iya. Agak kurang masuk. Iya. Nah, ba'a cara mengamankannya. Iya. Nah, seperti yang sebatanglah kita sampaikan, ya cara mengamankannya adalah daftarkanlah tanah hak tersebut kepada Badan Pertanahan Negara. Tapi itu memang jadi debatable lah. Iya. kalau kesimpulan. Dilema barangkali pada tua. Dilema bisa jadi juga, Iya. karena memang sepanjang yang Ambo ketahui, banyak orang Minangkabau pergi merantau meninggalkan tanah pusako di rumah di kampung itu Iya. tak ada bukti apa-apa kecuali mengandalkan bukti adat yang 3 tadi. Iyalah. Ada sasi, ada katarangan, Iya. ada nambah sosok bajarami, nan seno samalu, sacucuran atau istilahnya. Iya pada tua. Iya. Iyalah yakin dengan 3 kok saja. Iyalah iya iya. Iya pada Jadi tua. kalau kita jawab dari pertanyaan Pak Adril, Iya. ya itu tadi. Kalau tanah ulayat dibuktikan menurut adat, 3 hukum bainahnya, sasi, keterangan, sasasok sejarami, sacucuran atau Iya. istilahnya menurut adat. Tapi kalau inginnya buktikan lagi dengan hukum negara Indonesia, Iya. itu harus ada dengan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah. Berarti di Badan Pertanahan Nasional pada tua. Iya. Iya. Karena kalau lah jelas ada tak ukurnya, ada pemetaannya. Iya. Nah, jadi lebih naik sedikit tingkatnya, walaupun itu sebenarnya pendaftaran tanah tergolong kepada basasi bakatarangan. Keterangan iyalah pada tua. Sebab Iya. di situ kan pasti dicatat, Pak, batas utara siapa, batas Iya. selatan siapa, timur dan barat siapa, Iya. berapa luas ukuran, itu lebih jelas. Iya ya pada tua. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, kalau disebut nama sosok bajarami dan securan atau seno samalu, karena memang ada peta. Ada peta. Peta itu dituangkan dalam kertas. Nah, Iya. kalau dalam adat kan tidak, peta itu dituangkan dalam ingatan. Iyalah iya. Ingatan kolektif masyarakat yang mengatakan bahwa tanah itu, kaum itu yang punya. Iya. Walaupun di dalam tanah itu tidak ada coba batih je tanah itu. Iya pada Tapi tua. ingatan kolektif. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya ya pada tua. Ya. Jadi alhamdulillah pada tua. Ya. Berarti pertanyaan dari Pak Adel Caniago yang menyatakan beliau apa tandanya kita? Ya. Itu tadi adalah ada sasi, Apa ala buktinya? ala Hukum bukti, bainah. hukum bainah. Apa na hukum bainah? Ada 3. Basasi, Si bakatarangan, bakatarangan, basasok wajarami, Iya. sahino samalu sacucuran atau. Iya, berarti satu kelompok lah itu Pak Satu ya. kelompok. Betul pada tua. Pak Adril, itulah tanggapan ataupun jawaban dari Pak narasumber kita. Ya, mudah-mudahan Pak Adril menyimak. Ya, mudah-mudahan puas itu pada tua ya. Insya Allah. Ah, Kalau tidak puas tulis lihat. tulis balik gitu Besok kan. kita baca, kita jangan isu lihat. Betul pada tua, subhanallah. Karena kita udah bisa baca gini dah kan. Iyalah, betul pada tua. Baiklah kita cari lihat pada tua. Baik, pertanyaan kedua kepada tua. Silakan. Itu masalah pertanyaan anda dulu juga kepada tua. Dari Bapak Muhammad Saripun. Jadi beliau ingin tahu mana aku artinya, apa artinya pada tua alun takile Allah takalam. Takile ikan di laut jaleh jantan batinonya. Oh, kalau itu kearifan orang Minang. Jadi Iya. orang Minang itu inyo selalu menggunakan akal. Sudah itu ada yang disebut dengan akal yang menjalar. Itu di dalam kaji bab limbago adat tuh Pak ya. Iya pada tua. Nah, limbago adat. Jadi apa yang disebut alun takile Allah takalam? Iya. Artinya nyo sudah mengetahui
dari gejala-gejala yang ada. Iya Pak Datuk. Contoh misalnya gabak di hulu, tanduk Kahujan. cewang di langit, tanduk kampane. Itu sudah ada gejala-gejalanya. Iyalah, Jadi Pak Datuk. artinya segala sesuatu itu berdasarkan pengalaman nenek moyang kita, Iya. itu akan menimbulkan peristiwa ini. Misalkan seperti ini. Iyalah Pak Datuk. Iya. Artinya lah sudah bisa kita ketahui apa sih hasil akhir dari perbuatan yang sedang dilakukan. Iya Pak Datuk. Iyalah. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Iyalah. Itu namanya tuh ilmu perkiraan zaman dulu lah. Iya betul-betul. Alun terkira lata kalam Pak Datuk. Ya. Karena itu kan memakaikan raso jo periso, Iya. alu jo patui. Iya Pak Datuk. Nah, kalau modal itu kejadiannya tidak sesuai alu pasti cakap itu. Iyalah ini Kurang lebih seperti itu. Jadi Iyalah. kalau itu adat yang dipakai, oh berarti sekian biayanya. Sekian biayanya Pak Datuk. Iyalah lah ditaka atau diramalkan itu Pak Datuk, ya. diramalkan sejak dulu. Subhanallah. Iya. Jadi berdasarkan ilmu tadi, Iya. alu jo patui dengan tadi disebutkan tadi. Iyalah Pak Datuk. Iya. Iya. Jadi begitulah jawabannya Pak Datuk. Iya, Ya, insyaallah. terima kasih Pak Datuk. Pak Muhammad Saripun, Sultan Marajo. Begitulah kira-kira jawaban dari Pak narasumber kita, Engku Datuk Panjalam, tentang pertanyaan Pak Muhammad Saripun tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, pada kata kuncinya adalah kearifan kita ya Pak Datuk, ya. Kearifan kita. Seorang pemimpin baik di keluarga maupun di pasukuan. Iya. Betul Pak Datuk. Ya. Terima kasih Pak Muhammad Saripun. Begitulah jawabannya. Pak Datuk, alhamdulillah rasanya nang kita ulang kaji minggu lalu telah terjawab rasanya. Ada cek lain. Apa Pak Datuk? Pertanyaan. Jadi ambo ingat itu ada pertanyaan dari Ibu Weni Elwiza kalau tidak salah. Iya, Bu Weni Elwiza. Mudah-mudahan beliau menonton gini Pak Datuk. Lamo. Iya. Tapi pertanyaan itu memang sangat-sangat berhubungan dengan topik kita kini. Iya. Itu yang berhubungan dengan gadai dan hibah di Minangkabau. Iya Pak Datuk. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah menjelaskan bahwa yang namanya tanah pusaka atau tanah ulayat di Minangkabau itu terbagi atas dua kelompok besar. Iya. Pertama disebut Tambilang Basi, Iya. dan kedua disebut Tambilang Ameh. Yang Tambilang Basi itu dalam bahasa sehari-hari kita sebut harta pusaka tinggi atau Iya. HPT. HPT. Nah, sementara yang Tambilang Ameh itu disebut harta pusaka rendah atau Iya. HPR. HPR. Nah, memang kedua-duanya itu berupa tanah. Iya. Dan karena ekonya bersifat tanah, bisa saja terjadi proses transaksi perpindahan hak. Iya. Nah, kalau untuk Tambilang Basi atau harta pusaka tinggi, transaksi yang dibolehkan oleh adat hanya satu, disebut gadai. Gadai. Iya. Kalaupun gadai, ada syaratnya. Iya. Apakah syaratnya? Kita ngambil lah kita bahas. Iya. Yang pertama, rumah gadang katirisan, membangki batang tarandam, rando gadang tak balaki, maik tabu jua di tengah rumah. Ya. Jadi untuk Tambilang Basi atau harta pusaka tinggi, proses transaksi yang boleh diakalkan menurut adat itu hanya gadai Gadai. dengan Iya. syarat nanampe. Iya. Jadi dengan demikian sifat dari tanah pusaka tinggi ini itu tidak akan mungkin berpindah tanah. Iyalah. Iya. Kalau memang adat ini dijalankan. Iya. Tapi kalau untuk harta pusaka rendah, ya tadilah kita sabui dapet harta pusaka rendah kok dek karano di Bali, Di Bali. atau dek karano hibah. Hibah. Dengan sendirinya transaksi hibah Iya. itu hanya boleh dilakukan hanya bisa dilakukan untuk harta pusaka rendah. Iya, rendah berarti. Jual beli pun juga seperti itu. Iya. Hanya boleh dilakukan untuk harta pusaka rendah. Iya. Nah, jual beli ataupun hibah tidak berlaku untuk Satu harta tinggi. pusaka tinggi. Iya. Itu kata kuncinya seperti berarti ya. itu kata kuncinya. Iya. Nah, lalu kemudian kalau kita sabit mengenai masalah gadai. Iya. Nah, di dalam gadai itu dalam adat itu terbagi 3. Iya. Nah, itu disabui itu harato milik bapindah tangan dek gadai sanda Jojo Bali. Pusako tinggi kok digadaikan sando menurut adat Nangkawi. Iya. Itu hukumnya. Iya. Sah sando basa asak, sah piutang bertunggu-tunggu. Pembagian sando apabila dikacak 3 macamnya yang tidak kita tahu. Iya. Dan pertama, ya,
Jika tagadai tanah pusako sabalu ditabi orang kuaso nam pertama disabui sando lamonyo 2 tahun ketiga. Iya. Jadi yang disabui sando menurut adat itu 2 tahun ketiga itu artinya lamanya cuma 2,5 tahun. Iyalah, iya pada tua. Iya. Ah, itu jenis gadai nan pertama. Iya. Yang disabui sando sandoro kalau dalam adat. Iya. Ah, tak boleh sando yang itu ialah dan rimbo dek penghulu pegang kekuasaan. Kedua benamo sando kudo. Iya. Lamo masonyo tiado bapak janjian. Jadi ada pulau gadai disabui sando kudo. Iya. Artinya diterima pegangan tadi, Iya. tapi sampai bilo itu tidak ada perjanjian. Iyalah, iya pada tua. Nah, itu disebut dengan sando kudo. Iya. Nah, itu rumah adat di dalam kampung tak boleh sando santang itu. Dan ketiga benamo sando agung. Apa dagung Pak? Iyalah. Ya kan? Nah, maso saisua dak tahu haragojo. Artinya iko sando sangke saisua. Iya, iya. Sehingga tidak ada diketahui berapa haragonyo. Iyalah, iya, Nah, iya. dalam konteks sando agung ikolah mungkin saja terjadi proses perpindahan hak dengan nama batu kuat lanta. Batu kuat lantak. Misal, Iya. sebagai contoh. Kalau yang untuk sando agung tuh kok simpel yang sederhana. Misalnya ambo gadekan tanah pusako tinggi ambo ke Pak Labe Sultan senilai 10 ame selama 2,5 tahun. Iya. Itu Bapak janjian gitu Pak. Iya. Bisa ditabusi atau tidak bisa ditabusi selama 2,5 tahun tuh sawah tuh balik kan boleh. Iya. Jadi yang sando-sandoro menurut adat yang pertama kok itu mirip seperti pegang gade yang ada di dalam undang-undang agraria. Iya pada tua. Tapi Iya. kok sudah tidak lagi dilakukan oleh orang Minangkabau. Iyalah. Kebanyakan yang dilakukan oleh orang Minangkabau adalah sando agung, jo sando kudo. Kalau jo sando kudo kok itu diterima misalnya 20 ameh dari Pak Labe Sultan, masuknya ya sampai bisa dikembalikan. Dikembalikan, iya, iya pada tua. Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu tidak ada perjanjian. Iya. Bolehkah Iko? Boleh. Boleh ya, iya pada tua. Nah, yang terakhir, Iko sando agung. Iko sando yang memang sudah diketahui dahulu asal mulanya. Iyalah, iya, iya. Biasanya Iko dalam konteks Iko yang menerima gadai itu akan bagi tahu kepada kaum itu. Iya. Oh, ada tanah kalian tagade di kami lah. Ambo pun tak lu takana lah bara dulu tagade ko. Iya, iya. Makanya untuk menyelesaikan sando agung ko tadi dilakukan tukuk lantak kalau dalam adat. Tukuk lantak, Artinya ambo sebagai pemegang gadai menambahkan uang berdasarkan kesepakatan. Iya. Mungkin dulu nenek moyang ambo 50 ame. Iya. Karena tidak tahu akhirnya ambo gesel lah ya 30 ame. Tapi kok tanah kalian milik Pindah tangan dia. tangan. Iyalah pada tua. Nah, kok dalam konteks yang dalam sando sendoro, sando kudo, jo, sando agung. Itu hanya boleh Iko bisa dilakukan untuk harta pusaka tinggi. Harta oh itu. Selain dari itu, Iya. yang namanya hibah jual bali itu tidak bisa untuk pusaka tinggi. Iyalah. Kenapa begitu Pak Labe Sultan? Almarhum Mama Ambo dulu mengatakan begitu. Hibah itu dulu dalam adat tidak ada. Tidak ada, iya, iya, iya. Kenapa tidak ada? Karena hibah itu asal katanya adalah bahasa Arab. Ya, Hibah ya, yang berarti pemberian. ya, Jadi segala sesuatu syarat dan rukun hibah ya, yang dilakukan oleh orang Minangkabau harus ikut aturan syariat Islam. ya. Jadi artinya hibah ini hanya boleh dilakukan untuk harta pusaka tinggi. Kenapa begitu? Karena di dalam hukum Islam tidak dikenal tanah ulayat pusaka tinggi. Ya, Jadi objeknya subhat menurut syariat Islam, sehingga tidak boleh dilakukan hibah. iya, iya, pada tua. Namun Ya, belakangan ini dimulai di tahun 1800 menjelang 1900 itu sudah ada 3 jenis lembaga hukum hibah yang dikenakan terhadap tanah pusaka tinggi. iya, iya, pada tua. Nah, mungkin Pak Labe Sultan pernah dengar itu ada yang disebut dengan hibah pampe, Iya. hibah bakeh, dan hibah laleh. Laleh, ya. Hibah laleh. Yang hibah laleh ini proses dan kejadiannya persis seperti hibah menurut hukum Islam. Iya, iya, pada tua. Artinya pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk jangka waktu selama-lamanya. Selagi gagak hitam. Gagak hitam, Iya. selagi Gunung Merapi tergagak, selagi ayah ilie. Saya ya. Iko hibah
laleh. Laleh, iya. Sementara yang disebut dengan hibah pampeh, Iya. dia menerima hak dari seseorang, Iya. tapi dengan memberikan pampeh tertentu, Sesuatu. sesuatu Iyalah, iya pada tua. kepada kaum itu. Iya. Jadi ini seperti jual beli dalam tanda petik. Iya. Mungkin penyeludupan hukum adat ya, penyeludupan hukum syariat Islam ke dalam hukum adat. Iya, iya pada tua. Nah, yang ketiga itu hibah bakeh. Biasanya hibah bakeh yang dibakehkan kepada seseorang. Iya. Misalnya, ambo memberikan hibah kepada anak ambo. Iya. Kabakeh anak. Iya. Jadi selama anak itu hidup, selama itu pula lah dia bisa menikmati tanah hibah ini. Iya. Apabila anak ambo sudah meninggal, maka akan berlaku hukum adat yang pertama. Suwarang baragi sakutu babala. Iya. Tapatan tinggal pembawaan pulang. Jadi itu yang sebagai harta pembawaan yang harus pulang kepada kaumnya. Iyalah pada Nah, tua. lalu bagaimana pendapat Pak Datuk terhadap tiga iko tadi? Iya. Ya, kalau menurut ambo itu tidak sesuai dengan hukum syariat Islam. Iyalah, iya pada tua. Jadi Iya. disarankan janganlah dipakai lagi Iya. yang tidak bersesuaian dengan hukum Islam. Iya. Nah, ambo mengutip pendapat dari Buya Amir Sarifuddin. Beliau adalah mantan ketua MUI Sumatera Barat Pak, ya? dulu. Iya betul. Ya. Dan di dalam bukunya tentang hukum waris dan hukum tanah Indonesia, hukum kewarisan Islam dalam adat Minangkabau, beliau menganjurkan untuk Ya. pada orang Minangkabau untuk tidak lagi menggunakan hibah yang ini. Iya, iya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Iyalah pada tua. Iya. Apalagi kalau kita mengaku adat bersani sara, Sarak bersani tadi, kita Pak, ya? pula, Iya. ya kan? Iya. Sarak mengatur adat memakai itu tidak boleh dipakai. Iyalah pada tua. Iya. Jadi itu udah harus kita tinggalkan. Iya, iya, luar biasa sekali pada tua. Ya, subhanallah. Itu pertanyaan dari pemirsa juga pada tua. Ya, itu pertanyaan dari Ibu Deni Alwiza dulu. Deni Alwiza, ya. Jadi beliau kalau tidak salah bertanya tentang bagaimana proses transaksi harta pusaka tinggi. Iya. Kalau tidak salah itu pertemuan kita yang pertama. Pertama pada tua. Iyalah, alhamdulillah. Jadi Iya. kurang lebih seperti itu Ibu, ya Bu. Iya. Jadi dalam proses transaksi tentang harta pusaka tinggi yang boleh menurut adat hanya gadai. Syaratnya ada Sampai tadi ya. Iya. jenisnya ada 3. Tiga, iya, iya. Ya, Bu, ya. Sementara untuk harta pusaka rendah, Iya. silakanlah kok nak dihibah, Iya, silakanlah dibeli. mau dijual, Iya, dijual, Pak, ya. jual Iya. beli. Iya. Temu di gadai pun juga boleh, Wah, silakan. luar biasa. Iya. Jadi begitulah Bu. Mudah-mudahan bisa Ibu mendapatkan sebuah pencerahan ya pada tua. Insyaallah, insyaallah. Ya. Pokoknya Bu, jangan lupa pindah dari channel kami Suara Minang TV, suaranya orang awak. Pada tua, alhamdulillah kita lihatlah dulu komentar dari silakan. dosen kita pada tua. Kalau dulu nak bertanya, silakan pada tua minum dulu. Baik pada tua, ikut kita bacakan komentar-komentar dari dosen kita pada tua. Yang pertama dari Bapak Mai Indra Sumbar. Nah, Andale hadir pada tua. alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih Pak Mahendra. Dari kampung kita kepada tua Sumatera Barat. Kemudian Bapak Ikhwanul Syah LBS. Basuh nampaknya Pak. Walau Lubis, sorry. Lubis. Waduh, Lubis. Aku pertanyaan beliau kepada tua, apakah gadai sesuai syariat Islam pada tua? Ya. Tanggapan pada tua kepada tua. Gadai tanah pusaka tinggi. Kita asumsikanlah itu pada tua. Kalau gadai pusaka tanah pusaka tinggi, kan kepatanglah kita sabui bahwa apabila ketentuan hukum syarak tidak mengatur, adat mengatur, maka yang ketentuan adat ini diukur dengan hukum yang 5, halal, haram, halal, haram, mubah, ma'ruf, dan sunnah. Boleh. Jadi dalam konteks ini, apakah gadai menurut adat itu boleh dilakukan menurut Islam? Boleh, karena nggak ada larangannya. Iyalah, iya. Ya, karena tidak ada ketentuan tentang larangan atau menggadai tanah ulat pusaka tinggi. Karena harta pusaka tinggi ini juga tidak dikenal dalam hukum Islam. Iyalah pada tua. Jadi al-asyawi ibahah tadi, jadi segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Jadi menurut pendapat Buya Amir Sarifuddin itu boleh. Boleh. Ya, cuma harus diukur dengan hukum yang 5 tadi. Iyalah. Jadi tidak boleh menggadai bala nabi ya Pak. Betul pada tua. Iyalah. Dikaji manfaatnya. Dikaji manfaatnya dulu. Ya kan, sepanjang terpenuhi syarat nan ampe tadi silakan. Silakan ya. Oke.
Terima kasih pada Tua. Ya. Begitulah Pak Inor Shah Lubis tentang gadai ataupun pertanyaan dari Bapak tadi. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Saripun. Itu Pak Muhammad Saripun tadi pertanyaannya telah dijawab tadi, kini bertanya beliau balik. Ini harapan pada Tua, bertanya oleh beliau. Assalamualaikum pada Tua. Caranya majak generasi muda kita ko biar tahu apa tu adat. Mungkin lalu cari kalau itu pertanyaan Pak Saripun, kembali kepada kita laki-laki di Minangkabau paling tidak memiliki 5 fungsi. Mungkin lebih pandangan. Nah, fungsi kita kalau bunuh kandung kan jale, atau sampai fungsinya tentang, ya kan? Limpape rumah nanggadang, Ambon Purwa, pagangan kunci, alung bunian, bilik dalam, yang terakhir perhiasan negari. Itu fungsi bunuh kandung. Sementara untuk kita laki-laki ada juga fungsinya Pak. Yang pertama, kita tentulah sebagai ayah untuk anak kita. Yang pertama. Yang kedua, kita sebagai mamak dek kemanakan kita. Dan ketiga, kita mungkin sebagai mamak kepala waris dalam kaum. Nah, kemudian yang keempat, kita mungkin sebagai penghulu dalam suku atau nenek mamak. Pada Tua. Nah, yang terakhir, Iko mungkin untuk orang-orang tertentu, beliau sebagai pucuk boleh urai tunggang di dalam kaum atau negari atau dalam skop lebih gadang lain. Istilahnya itu kalau istilah adatnya itu Kemenskapning namanya Pak ya. Jadi istilahnya itu wilayah teritorial adat yang tunduk kepada keturunan atau wilayah tertentu di mana beliau adalah sebagai pucuk adat. Pucuknya adat pada Tua. Atau pemuncak adat. Jadi untuk cara kita mengajak anak menakan kita supaya bisa untuk belajar adat, ya tentu harus dimulai dari kita menjalankan peran sebagai ayah dulu. Sebagai pemimpin rumah tangga pada Tua ya. Kita tahulah anak kita. Nah, itu mamang. Betul. Berajalah kayaknya tentang keluarga, tentang asal-usul suku. Pada Tua. Nah, kalau seorang ayah sudah mendorong anaknya seperti itu, dengan sendirinya mamanya mudah kan untuk berkomunikasi, merangkul, dan selanjutnya mungkin ya tentulah untuk dalam konteks yang lebih kadang suku-suku tadi mungkin mengadakan pertemuan bulanan antara mamak dengan kemenakan. Pada Tua. Kalau di zaman Ambo dulu ya memang kaum Mambo itu ada tiap hari Jumat biasanya Pak. Jadi selesai sholat Jumat, kalau ada acara orang baralek, bela baralek dulu. Betul pada Tua. Kalau ada orang acara baralek, ya makan di rumah. Rumah ibu kita makan. Betul pada Tua. Dari Jumat itulah ada kesempatan interaksi antara mamak dengan kemenakan untuk bercerita menjelang waktu puasa. Pada Tua. Jadi edukasi itu berawal dari pimpinan seorang bapak. Seorang bapak. Jadi kalau bisa awak sebagai bapak jangan diserahkan ke mamak saja pada Tua. Tentang berbicara masalah adat, mentang-mentang yang anak kita tu punya mamaknya, waktu lagadang nanti. Mulai dari kita. Mulai dari kini kewajiban kita. Kita dulu. Betul Pak Muhammad Saripun, Pak Selamat Rajo. Mudah-mudahan jalankan fungsi yang 5 itu dulu. Betul. Jadi pertanyaan Pak Muhammad Saripun konstruktif sekali nih Pak. Artinya membangun. Minimal Pak Saripun dapat fungsi 2. Betul. Sebagai ayah, sebagai mamak, Baik, itulah kira-kira Pak Ustaz Marajo. Mudah-mudahan jawaban daripada Tok Panjalam tadi bisa memberikan pencerahan khususnya kepada Pak Ustaz Marajo, terus umumnya kepada kita namandanga. Kita lanjut pada Tua. Ardi MRB bulan disangko 30 batu apa Ardi? Terima kasih koreksinya. Rupanya bulan Juli itu 31. 31 gini. Iyalah betul pada Tua. Baik, lanjut ini penggemar berat nih Pak Osma Putra. Nah, ini Harato pesako tagadai 40 tahun yang lalu. Apa masih bisa kita tebus balik pada Tua? Boleh sandokudo. Sandokudo pada Tua ya? Iyalah. Sandokudo boleh. Jadi kalau sandokudo yang kita sabui tadi, itu gadai yang memang tidak ada bateh perjanjiannya. Cuma pertanyaan dari Bu Deni Eliza Kuatang itu ada kurang cie. Karena memang beliau panjang komentarnya. Jadi menurut beliau bagaimana proses untuk transaksi gadai tadi. Jadi menurut praktek secara adat itu tidak ada dituangkan secara
detail ya Pak ya atau Ibu. Iya. Cuma di dalam adat itu ada perbilangan yang mengatakan gadai nan bapa maci atau gadai nan basi tahu-tahu. Iya. Artinya dalam transaksi gadai itu ada yang disebut dengan pemberi gadai dan ada yang penerima gadai. Iya. Nah, yang pemberi gadai ini itu tentu harus disaksikan oleh mama kepala warisnya. Iya. Jadi ada di situ warisnya yang mengetahui. Kemudian yang penerima gadai pun juga sama. Iya. Nah, di saat itulah kedua kaum ini karena besi tahu-tahu mereka menyaksikan dan kemudian dibuatlah di situ dengan jelas objek yang digadai, nilainya dan seterusnya sampai nanti itu akan ditentukan siapa nanti yang akan melakukan proses penebusan gadai. Gadai pada tua, iyalah, iya. Biasanya di dalam surat gadai itu disabui itu Pak. Iya. Ya, disabui. Terutama bagi mereka-mereka yang melakukan gadai dalam kondisi nyolah punah. Iya. Nah, biasanya yang paling banyak transaksi gadai itu terjadi apabila ada satu kaum yang sudah mau mulai punah. Iyalah, tahu yang punah lainnya. Iya. Mulai gadai-gadai cek-cek. Ya, iya. Nah, situ. Tapi sebetulnya itu kalau menurut adat saudara kan tidak boleh. Iyalah, betul. Kecuali terpenuhi syarat nanampe tadi. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika seandainya ada transaksi gadai yang tidak memenuhi syarat adat yang 4 tadi? Iya. Konsekuensinya apa? Ya, kalau menurut Ambo pribadi, sama dengan Pak Amir Syarifuddin mengatakan, batal. Batal. Jadi itu bukan gadai, itu dianggap sebagai perjanjian utang piutang. Oh iya pada tua, iyalah, iya. Perjanjian utang piutang. Iya. Baik itu dikaji menurut adat maupun dari kaji menurut menurut hukum Islam. Iya. Karena tadi akan bersabik kan, sah sando itu asak basak. Iya. Ya, sah piutang tunggu batunggu. Iya. Jadi kalau kita adop nyusabui gadai tapi tidak memenuhi syarat yang ampe yang disabui dalam adat, itu bukanlah gadai, itu adalah perjanjian utang piutang. Iya, jadi gadai dan bapak maci tidak terpenuhi syarat di situ. Itu hanya utang piutang uang. Iya pada tua. Jadi tidak terpenuhi unsur gadai. Iya. Berarti buliah kita tambah balik berarti ya. Buliah. Ya. Nah, coba tanya dulu gadai tak gadai dek karena apa? Ada alasannya pada tua ya. Itu harus ditanya tuh Pak apa namanya? Pak Usma Putra. Pak Usma Putra. Kalau memang gadainya dulu dek karena membangki batang tarandam, rumah gadang dan katirisan, mai tabujo di tengah rumah atau rando gadang tak balaki, itu memang disabui sando pudo. Sando pudo, ya. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat nanampe tadi, itu tidak gadai tadi lena boleh Pak. Itu disabui dengan utang piutang. Jadi Pak Usma Putra, kata kuncinya adalah pusako tinggi. Yes. Itulah. Langsung dijawab pada tua. Terima kasih banyak atas pencerahannya pada tua. Ya, alhamdulillah. Kemudian Pak Tengku Johan Johari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surabaya menyimak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tengku. Mudah-mudahan Surabaya sehat selalu dan aman. Amin. Amin. Doa dari Rana Minang pada tua yang ada di Kota Batam. Baiklah pada tua. Alhamdulillah lah kita respon pertanyaan ataupun komen dari dosa-dosa kita, berarti antusias mereka ya. Alhamdulillah sangat baik sekali. Sekali lagi pemirsa, terima kasih atas komen atau apresiasi dari Nusantara Amo terhadap channel kita kok. Ya. Jangan lupa pemirsa kami like, subscribe dan bagikan. Suara Minang TV, suara orang awak. Pada tua. Yo, Pak kecil pada tua juga kok. Dikaji pulau harto pusako. Pusako tinggi, pusako rendah. Pusako tinggi milik basamo, kasuku lain tidak boleh pindah. Itu kunci itu. Itu kunci itu Pak Tua. Asabai pulau pusako rendah. Dinamakan jual tambilang ameh. Hendak dijual atau dihibah atau digadai tak ada salah. Dibuliah pada tua ya. Kalau catatannya pemirsa harato pusako rendah. Pusako rendah. Itulah pada tua. Nampaknya tentang gadai, kalau bagi dosana ambo sebagian mungkin nantakarani yang ada pada tua. Termasuk ambo barangkali. Gadai itu adalah
menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. 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 Jadi Dusun Ambo, kaji kita malam ko bukanlah moto yang mau sampai sementara ko menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi gadai kita di Minangkabau. Baik pada tua, secara harfiah, gadai joibah, kalau mau lihat pada tua, ada perpindahan tangan atau milik, sifatnya bisa sementara atau salamonyo. Mungkin mohon bantuan Pak Datuk Mauleh kok. Karena sesuai dengan judul kita pada tua, gadai dan hibah di Minangkabau. Pertanyaannya pada tua, apa itu gadai? Apa itu hibah? Silakan pada tua. Gadai itu adalah proses perpindahan hak sebagai jaminan. Kalau dalam bahasa Belanda kan disebut verpan, Pak ya. Iya. Ya, sando kalau bahasa Awaknya. Sando, ya. Jadi dipeganglah ulayat pusaka tinggi seseorang, iya, dengan pemberian berupa uang atau berupa padi, iya, atau ameh. Kalau dulu sih biasanya itu pakai ameh atau padi, Pak. Iya, betul. Misalnya 20 ameh, 30 ameh. Iya. Nah, persoalannya tanah itu kan menjadi tanah yang memang memberikan manfaat juga, iyalah, bagi betul, orang yang memegang gadai. Iya. Makanya gadai nama maci, ini maci. Iya. Nah, kalau ditanya apakah ini merupakan jual beli? Tidak. Tidak, ya. Ini hanya pemberian uang kepada seseorang, ya, di mana uang itu ada jaminannya. Iya, iya, betul. Iya. Yang harus dikembalikan sesuai dengan kemampuan dari pihak yang menerima gadai tadi. Iya. Itu gadai, Pak ya. Jadi ada jaminan, ada semacam jaminan itu jadinya itu. Iyalah, iya, sehingga iya, jaminan kau tadi itu memberikan hasil juga bagi orang yang menggadai. Iya. Nah, kemudian karena yang disebut dengan hibah. Nah, kalau hibah kan itu lembaga hukum Islam, iya, pemberian. Pemberian, ya. Nah, pemberian yang diberikan kepada seseorang dari seorang kepada seseorang. Nah, untuk konteks hukum adat, hibah ini ya itu hanya untuk pusaka rendah yang boleh dipakai. Iya. Tidak bisa dipergunakan untuk pusaka tinggi. Iyalah. Kalaupun dipakai untuk pusaka tinggi, itu kalau menurut Buya itu sudah keluar dari hukum aturan hukum syariat Islam. Iya, walaupun praktek itu memang ada dikenal. Iya. Ada dikenal hibah lale, hibah pampe, hibah bake. Iya. Jadi kalau kita kaji secara syariat Islam, jelas tidak bisa. Karena hibah itu sendiri istilahnya dari bahasa Arab. Bahasa Arab, bukan pemberian. Iya. Bukan bahasa Melayu, Melayu, iya, ataupun bahasa orang Minangkabau. Iya. Nah, di dalam pantun adat yang Ambo terima pun juga tidak menjelaskan tentang hibah. Itu bukti bahwa lembaga hibah kok bukan milik adat Minangkabau. Iya, iya. Mungkin lembaga yang ada di dalam hukum Islam yang diterima. Jadi iya, kreatif juga orang Minangkabau. Iyalah. Diterima aja seketik, tapi tidak dipenuhi sepenuhnya, iya, unsur syarat hukum hibah menurut Islam. Dibuatlah aturan menurut adat. Ya. Disebut hibah pampe, hibah bake, dan hibah laleh. Nah, iya. Dan memang kenyataannya yang menjadi banyak persoalan terhadap tanah-tanah ulayat di Minangkabau ya karena hibah yang tidak sesuai dengan syariat Islam tadi. Iyalah, iya betul. Nah, seperti iya, itu, Pak. Iya, iya. Jadi kedua-duanya adalah bentuk perpindahan, cuma yang satu bersifat pemberian, iya, yang satu bersifat pemberian dengan jaminan. Jaminan, iyalah. Itu aja bedanya, Pak. Itulah gadai jo hibah pada tua ya. Iyalah, iya pada tua. Iya. Terima kasih pada tua. Ya, itulah artinya pengertian dari gadai dan hibah tadi. Ya, jadi kita sarankan kepada anak kita, anak belakang kami ada di Batam, ya, yang sedang mungkin belajar tentang adat Minangkabau. Ya, ya, kita sebaiknya tidak lagi melaksanakan lembaga hibah yang ada kita kenal dari adat Minangkabau. Ya. Karena kalau dikaji menurut syariat Islam itu jelas menyalahi. Menyalahi. Ya. Ya. Hibah itu adalah hukum syariat Islam. Ya. Jadi apabila adat yang mengatur soal hibah, maka ini harus ditinggalkan karena adat basandi syarak basandi kitabullah. Ya. Syarak mengatur, adat memakai. Jadi hibah menurut adat itu sudah tidak boleh lagi, harus hibah menurut agama. Hibah menurut agama hanya boleh untuk harta pusaka rendah.
Harga, iya betul. Tidak boleh Iya, hibah untuk pusaka tinggi. iya betul. Menurut syariat Islam Pak ya. Iyalah, iya, iya. Karena ada itu. Iya, iya. Nah, jadi itu yang harus kita kembalikan lagi. Dudukkan itu kepada rule yang sabananya. Iyalah, aturan yang sebenarnya. Iya, betul. Baik, Beratua, terima kasih penjelasannya, Beratua. Ini hal yang sangat menarik lagi nih, Beratua. Silakan. Bagaimanapun juga kita tidak akan terlepas dari normatif ataupun undang-undang yang dibuat Negara oleh Republik pemerintah Indonesia. kenegaraan, Beratua ya. 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 Ini karena kita di Sumatera Barat ya, yang notabene ya masih menggunakan itu peraturan-peraturan Ya. dari pemerintah kita. Bagaimanapun juga kita tidak munafik dan tidak harus kita laksanakan, Ya. Beratua ya. Ya. Ini beberapa hari yang lalu, Beratua, Ambo membaca PP nomor Pelampek tahun 1997 ya, Beratua. tentang Ya. pendaftaran tanah wilayah. Pendaftaran tanah wilayah. Ya. Nah, menarik sekali, Beratua. Ya, dari pasal-pasal yang ada, Ambo lihat itu di pasal 30 ya. Sekiranya ya kan usaha dari seseorang melalui badan pertanahan ya di Sumatera Barat ini, Beratua, untuk mendapatkan proses sertifikat keberatan istilahnya, itu ada suatu stressing ya untuk diajukan ke pengadilan ya. Nah, berarti kalau dalam tatanan kehidupan kita berada di Minangkabau, peran ini mama gimana di siko, Pak? Nah, silakan, Beratua. Iko kaji kami dulu waktu Iya. belajar pengantar tata hukum Indonesia. Di Unan, Beratua ya? Iya. Oh, subhanallah. Jadi Giko, Bapak Ibu di sana Ambo yang ada di Batam maupun di mana saja berada. Iya. Hukum adat itu memang diakui pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Pokok Agraria itu bahwa hukum tanah kita ini ada yang berlaku adalah hukum adat sepanjang itu masih ada dan diakui. Iya. Ya, jadi tanah ulayat ini sepanjang masih ada dan diakui maka berlakulah hukum adat. Iya. Nah, dalam konteks yang seperti itu memang ya dicalik di situ apa buat nambah buah cancang tindih di dalam korong kampung yang ada di dalam nagari itu. Iya. Sebab biasanya di dalam undang-undang luhak dan nagari itu ada nan disabui dengan ulayat nagari, Iya. ulayat suku, ulayat kaum. Iya. Kau ada sabit ulayat raja lo ya. Iya. Jadi itu saja dulu. Jadi memang harus dijelaskan bateh cakuk jotakuknya, Iya. mana yang menjadi ulayat kaum, Iya. mana yang menjadi ulayat suku, dan mana yang menjadi ulayat nagari. Iya. Nah, di dalam prosedur pendaftaran tanah tadi, ya itu kan di dalam PP Bapak itu sebenarnya lah ada peraturan pelaksananya kan. Iya. Kalau Batang Abang nyampe peraturan Menteri tahun 99, tadi setelah Abang calik-calik balik itu memang ada peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 8 balik tahun 2007 balik Iya. tentang tata usaha pendaftaran tanah itu tadi. Iya. Jadi ada 4 kelompok itu cara kita mendaftarkan tanah. Pertama, tanah itu didaftarkan ke nama kaum. Artinya nama kaum. Yang kedua, dia teh nama mamak kepala waris. Iya. Yang ketiga, dia teh nama perempuan yang ada di dalam kaum itu. Yang keempat, yang lupa, dia teh nama Iya, Beratua. sebentar. Dia teh nama pribadi mamak kepala waris. Iya. Nah, jadi apakah Iko menjadi tanah pribadi? Tentu tidak. Iya. Sebab di dalam proses dari pendaftaran itu tadi, itu akan diberikan semacam catatan rekomendasi yang merupakan kebulatan mufakat dari kaum. Iya. Jadi kalau kaum berarti pendaftaran itu kaum tuh Pak. Iya. Tapi kalau yang didaftarkan itu tanah Bagang Gambau untuk tentu itu adalah tanahnya tanah seseorang perut induk. Nah, berarti seorang ibu lah yang didaftarkan di nama situ. Iya. Nah, disitulah dibuatkan kesepakatan bahwa tanah tersebut didaftarkan atas nama ibu rohani, Iya. ya mewakili dari anak cucu putih ini, disusun dengan ranjinya Ranji. sebagai ganggam bauntua.
Nah, Iya. status gang gambut untuk petangga kita jelaskan, ini tetap sebagai tanah ulayat. Sebagai Ya, tidak bisa diwariskan menurut faraid, tapi tetap turun-temurun menurut adat yang berlaku di Minangkabau. Iya. Nah, jadi kalau yang Pak Sabri tadi, apabila terjadi perselisihan, Ah, ya. ya kan? Ternyata setelah didaftarkan, nah ini banyak yang terjadi adalah setelah pendaftaran. Ya. Bahkan kadang-kadang sebelum pendaftaran pun juga sudah terjadi perselisihan. Iya. Dan GC kok enggak bisa dong, kok harus ini, harus ini. Nah, jadi itulah yang menjadi persoalan bahwa seorang mama, ya, Ya. seorang mama kepala waris yang tugasnya sebagai orang yang menjadi administrator tanah ulayat. Artinya dibagi-bagi. Kalau tanahnya banyak tentu bisa untuk sianu, untuk sianu, untuk sianu, untuk sianu. Iya. Artinya pendaftaran tanah itu bisa atas nama perempuan. Ini Betul. perempuan ini, perempuan ini, Ya. perempuan ini. Nah, kalau seandainya dalam kondisi tanahnya tidak banyak, Iya. ada banyak perempuan, maka tanah diwakilkan atas nama mama pewaris Iya. si laki-laki. Jadi yang perempuan-perempuan ini memakai tanah ini secara berganti-ganti. Jadi pendaftaran tanah tetap dilakukan. Nah, Ya. disitulah yang paling penting di dalam proses pendaftaran tanah ulayat tadi adalah kesepakatan kaum. Kesempatan kaum. Dalam hal apa? Pertama, dalam hal pengolahan. Kedua, dalam hal pencatatan. Dan yang ketiga, dalam hal batas-batas dan tempat-tempat yang menjadi lokasi tanah ulayat tadi. Iya. Sebab sering juga tidak mendapatkan kesepakatan untuk batas. Iya. Ya kan? Nah, disitulah peran nenek mama harus duduk di balai adat untuk menyelesaikan perselisihan antar kaum ini dengan kaum ini, atau kaum ini atau suku ini dengan suku ini. Iya. Nah, itu kalau di dalam proses peradilan hukum acara perdata itu disebut dengan sidang desa atau mediasi proses di luar sidang. Sidang, iya. Tapi apabila tidak juga mendapatkan kata sepakat, Iya. maka disinilah hukum nasional ikut campur. Maka berlaku yang sekarang adalah hukum acara perdata. Perdata, ya. Jadi tidak lagi hukum adat. Ya. Berarti pada tua peran Ya. angkunia mama Itu masih di luar sidang. di luar sidang pada Iya. tua, ya. Nah, berarti sekiranya tidak terlaksana rembu atau musyawarah antara nenek mama Joanak kemenakan di Kampuang, ya, berarti Badan Pertanahan Nasional, mohon maaf, baik di kampung kita di Sumatera Barat itu dia mempunyai akses untuk menetralisir artinya itu pada tua. Iya, berarti hukum nasional lagi yang turun. Turun, Jadi ya. konsep bahwa hukum adat yang berlaku di tanah itu sudah mulai masuk hukum nasional. Kenapa? Ya. Karena akhirnya kan menimbulkan persoalan. Iya, Artinya tidak ada pengakuan bersama Ya. tentang bahwa tanah ini ya suku itu yang punya. Ya kan? Artinya kan kalau di dalam kan sepanjang masih ada. Ya. Kalau seandainya ada perselisihan dari orang berarti udah nggak ada lagi. Ya. Nah, jadi situlah nanti yang dipentingkan adalah adalah bagaimana membuat kesepakatan tadi. Iya, Nah, ini agak betul. susah memang, Pak. Ya, Ya. kita harus akui bahwa karena proses perjalanan waktu, jadi hukum bainah ini mungkin dulu juga tidak lagi diingat oleh anak kemenakan Iya. yang berhubungan dengan saksi keterangan, ya kan? Kemudian yang berhubungan dengan sasok jorani, yang sehino semalu, yang secucuran atau itu sudah tidak lagi dipahami. Ya. Nah, di saat itulah konflik itu muncul. Iya, ya pada tua. Nah, apabila konflik sudah muncul di mediasi tidak selesai, artinya tidak ada kesepakatan, dengan sendirinya hukum nasional yang mengambil alih hukum adat tadi. Iya, ya pada tua. Jadi Iya. dianggap hukum adat itu udah nggak ada. Iya. Menurut pada tua, wibawa angkunin mama bagaimana di sana? Itu harusnya lebih tinggi. Lebih tinggi pada Yes. tua. Luar biasa. Kenapa? Ya. Kenapa nenek mama itu harus lebih tinggi? Karena nenek mama itulah yang menjalankan fungsi sebagai mama kepala waris. Iya. Ya, itu yang pertama. Berarti beliaulah yang menjadi orang yang paling tahu tentang harta ulayat yang berada di dalam lingkup kaumnya. Iya. Tapi peran itu juga bisa saja tidak ada apabila mama tidak tahu di mana minta lak sawahnya lagi. Iyalah, iya, ya Tidak pada tahu tua. nyo di mana bateh-bateh sawah. Iya, iya. Subhanallah. Oke. Nah, Iya, oke. Rasul-rasul dalam kapal gitu pada tua. boleh. Terhanyut gitu dengan buayan gelombang. Rupanya banyak pesannya pada tua. Oh, banyak ya. Ya. Baiklah. Oh, jadi itu pada tua ya? Iya. Iya, subhanallah. Ya, ya.
Jadi pada intinya kita mengakui bahwa keberadaan Badan Pertanahan Nasional yang ada di Sumatera Barat ya untuk membantu ya usaha pensertifikatan, kan itu Pak? Iya, jadi kalau kata Sabit tadi hukum bainah yang 3 tadi, Iya. ya itu ada tambah satu lagi untuk mengikat erat yang 3 ini supaya jangan lunggah. Lunggah, iya Pak Datuk, iya. Kenapa supaya jangan lunggah? Karena tentang jihad non ampe itu di dalam sertifikat ditulis utara sianu, selatan sianu, barat sianu, sibe sianu. Iya. Kalau tidak dicatat, itu kan hanya ada di dalam mulut tuh ingatan kolektif orang-orang yang hidup di zaman itu. Iya. Yang hidup ini belum tentu menurunkan ingatannya kepada generasi bawahnya. Iyalah Pak Datuk. Satu. Iya. Yang kedua, saksi dan keterangan. Saksi yang keterangan dalam hal apa? Tentang ranji. Ranji, ya. Ya kebetulan saja kita masih bisa ingat ranji kita. Kok keturunan sianu, kok keturunan sianu. Iya. Deko kan kalau lah didaftarkan, kalau dilampirkan di situ ranji, suku atau kaum. Iyalah, luar biasa. Nah kemudian yang basasok bajarami nan seino samalu nan securan atau itu tentang deskripsi tentang tanah ini. Iya. Asal usulnya dari mana, milik siapa. Iya. Nah di dalam lingkup ini dia berada sebagai status ulayat kaum, ulayat suku atau ulayat negari. Iya. Kan dijelaskan di situ. Iyalah Pak Nah Datuk. itu yang 3 hukum bainah tadi itu dipererat lagi dengan surat otentik Iya. yang namanya sertifikat tanah ulayat. Sertifikat tanah ulayat. Jadi ini hanya untuk menyempurnakan Pak ya. Iyalah Pak Datuk. Sebagai bahagian dari hukum bainah yang dulu secara tradisional diingat dengan 3 tadi. Iya. Nah, sekarang tambah 1 lagi. Iyalah. Ada surat-surat yang putih. Hitam dan putih ya, luar biasa Pak Datuk. Baik Pak Datuk, terima kasih Pak Datuk. Ya, silakan. Menarik sekali. Buka sekali. Kita bacalah dulu Pak Datuk tanggapan ataupun pertanyaan dari dosen-dosen anak kita nih Pak Datuk. Beda. Sorry. Iya. Dari Bu Nina Herawati. Mungkin. Ya. Assalamualaikum, maaf Pak Datuk. Waalaikumsalam. Bertanya, bagaimana kalau dalam satu kaum ada 2 soko atau gelar? Terus apa bedanya pegang gadai jo hibah pusako rendah jo pusako tinggi? Pak Datuk, terima kasih. Kalau mengenai 2 gelar soko dalam satu kaum, ya, kepatanglah kita bahas di pertemuan kampe ya nak Pak. Ya, tentang penghulu. Ya. Jadi ada 2 bundo. Ya. Nan pertama itu disabui gadang. Ya. Itu yang pertama itu disabui baguntiang si babaju. Ya. Artinya apabila kepatang tahu sebagai contoh di dalam satu nagari kaum kerabatnya itu sudah ada di dalam 5 jorong. Iya. Nah, 5 jorong itu masih dipegang oleh datuk yang lama, yang asali. Iya. Dan yang 5 jorong yang kedua itu dipegang oleh datuk yang kedua. Contoh, Datuk Sinaro yang pertama, Iya. itu masih 5 jorong yang awal. Iya. Nah, 5 jorong yang kembangan dipaci oleh Datuk Sinaro yang putih. Mereka sama-sama satu suku, mereka sama-sama satu nenek, satu keturunan, Iya. tapi sudah menjadi dua kaum. 2 kaum, Itu ya. disebut baguntiang si babaju. Iya. Dan cik lai itu apabila terjadi baju salai dipakai badua. Iya. Dalam konteks misalnya, kau ada 10 jorong kaum anak kaumnya. Iya. Jadi nancik sebagai datuk, nancik sebagai penungkek. Iya. Kaumnya tetap satu, Iyalah, tapi iya. dipimpin oleh 2 orang fungsionaris adat. Nancik sebagai penghulu, nancik Penungkek. sebagai penungkek. Iya, Pak Datuk. Jadi itu boleh-boleh saja menurut adat. Iya. Ya, apalagi di adat kelarasan Bodhi Caniago. Iya. Kalau di kelarasan Bodhi Caniago itu adalah hal yang amat sangat biasa Iya. untuk melakukan begunting si babaju. Jadi dari satu kaum menjadi 2 kaum. Iyalah Pak Datuk. Iya. Jadi orang tuh lah babagi Pak. Iya. Ya harato lah babagi, galau babagi, mungkin rumah kadang pun lah babagi. Iyalah. Itu iya. biasa-biasa saja di dalam Biasa. adat. Tidak Iya. ada larangan seperti itu. Karena apa? Karena apapun yang namanya batagak gala itu harus dimulai dengan satu kata. Iya. Sepakat kaum. Kaum, iyalah Pak Datuk, Pak Datuk. Iya. Kalau sepakat kaum, dah ada kaum yang lain yang bisa Sah mengganggu-ganggu, sadanya, ya. sah sadanya. Betul Pak Datuk. Ya, cuma yang sering jadi persoalan adalah kaum lain kepo. Iya Pak Datuk. Iya. Nah, itu yang salah, itu tidak boleh ya. Jadi
Misalnya apabila awak berada dari kaum yang lain, awak tidak boleh masuk campur urusan kaum orang. Iya. Apabila kaum itu sudah sepakat untuk membelah menjadi duo atau melantik tungkatan atau penungke, itu silakan saja pada karena mereka lah sepakat. Iyalah, iya pada tua. Jadi dua soko tadi buliah pada tua ya. Buliah. Yang penting ada beda seketik pada tua. Artinya apa? Kalau pertama udah Kalau yang pertama itu memang dari satu kaum menjadi dua. Oh iya. Kalau yang kedua yang disebut dengan baju saleh dibagi berdua, itu tetap satu kaum. Iya. Cuma ada nanti sebagai penghulu dan juga penungke. Iyalah pada tua. Begitulah Bu Nina, mudah-mudahan.